Assalamualaikum. Malam ini saya mau membahas soal bank ya. Kemarin kan harga emas turun dan emas itu disetorkan ke bank sentral untuk mencetak uang kertas. Nah, kemudian kita bicara soal bank. Jadi yang sampai sekarang masih jadi perdebatan interest atau di dalam bahasa Indonesia kemudian dengan latah disebut bunga itu ya. Nah, sebenarnya zaman dulu tuh orang bertransaksi itu langsung dengan emas dan perak. Jadi dibawa kemana-mana emasnya tuh, emas perak itu. Jadi kemudian ada orang-orang di Eropa sana, nah kebetulan orang Yahudi ya, mereka itu pekerjaannya sebenarnya pandai besi. Karena orang-orang Yahudi ini tidak punya akses untuk lahan, jadi mereka nggak bisa bertani, jadi mereka kerjanya pandai besi. Punya ide, mereka menyewakan rumahnya atau gedung gitu untuk menyimpan emas supaya lebih aman saat berdagang itu, mereka aman gitu, tidak dirampok orang di jalan. Jadi sebagai gantinya mereka memberikan secarik kertas, yaitu disebut goldsmith note, jadi sertifikat goldsmith. Karena perkumpulan orang-orang pandai besi yang menyewakan tempat untuk menyimpan emas itu, mereka menyebut sebagai goldsmith. Jadi si goldsmith ini, mereka yang tergabung dalam goldsmith ini menyewakan jasa penyimpanan emas gitulah. Jadi itulah yang dianggap sebagai bank pertama kali di dunia. Kemudian ditukar dengan cek yang menjadi cikal bakal uang kertas kita itu yang kita pegang sekarang. Nah, kemudian si goldsmith ini mengumpulkan emas di satu tempat. Nah, kemudian dengan alasan dia harus menjaga keamanan emas itu, menyewa bodyguard dan lain-lain, maka orang yang menyimpan emas itu justru bayar tiap bulan. Nah, kemudian itu sekitar abad ke-18 akhir ya, 1790 sekian. Nah, kemudian dalam perkembangannya, si goldsmith ini berpikir, waduh, emas ini kok cuma teronggok di rumah, nggak diapa-apain, akhirnya dipinjamkan ke orang. Dengan imbalan itu dibagi hasilnya lah kalau untuk usaha gitu. Nah, itu belum timbul masalah. Kemudian baru timbul masalah ketika semakin meningkat kecerdasan atau pemikiran si goldsmith ini, banyak orang datang ke dia. Sebenarnya dia nggak bawa emas, tapi dia minta langsung dibikinkan sertifikat seolah-olah saya nyimpan emas gitu di situ. Nah, berjalan akhirnya ketahuan orang-orang yang nyimpan emas beneran ini, protes lah mereka, loh kok kamu mengeluarkan sertifikat. Nah, baru muncullah yang diistilahkan itu kredit atau pinjaman gitu. Wah, kalau ada pinjaman saya nggak mau kalau bayar nyewakan menyimpan emas di kamu untuk bisnis. Akhirnya si goldsmith merubah kebijakan yang awalnya orang yang nyimpan di tempat dia itu bayar, akhirnya malah dia ngasih interest. Interest kalau dalam bahasa Inggris perhatian ya. Kalau di Indonesia langsung diartikan bunga. Interest sebagai bagi hasil lah gitu. Tapi nilainya memang tidak besar. Lebih besar daripada interest yang yang diberikan orang yang memohon membuat sertifikat tadi. Nah, ini sebenarnya sudah juga diduplikasi sampai sekarang ya. Kalau kita nyimpan uang di bank itu, kalau bank itu suku bunganya kan ditentukan bank sentral, kalau kita BI ya. Nah, ini saya ambil contoh aja, ini bank BRI, karena bank ini kan bank yang punya pemerintah kemudian menjangkau sampai pedesaan kan. Ini kalau 2024 ini kan kalau nabung deposito setahun, itu kita simpan setahun itu kan dapat bunganya tuh 3%. Kalau 100 juta ya gampangannya kalikan 3%. Nah, dapatnya itu ya 3 juta. Dibagi per bulan mungkin ya bagi 12 kan 250.000. Tapi kalau kita kredit, nah kredit ada yang kur, ada yang non kur ya. Kita pakai yang umum aja, yang non kur, yang kredit
apa komersil itu kan 6%, jadi 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita nyimpan kita dapat 3%, cuman kalau kita hutang itu dapat interestnya atau bunganya 6%. Jadi kalau 100 juta ya 6 juta setahun gitu. Jadi kan itulah kenapa sistem perbankan ini eh, sekarang kan banyak bukan ditinggal ya. Mereka hanya memanfaatkan bank itu sebagai lembaga untuk eh, mentransfer atau yang diakui lah gitu. Mereka itu hanya digunakan untuk bisnis, tapi nyimpannya itu di tempat lain. Nah, orang-orang banyak nyimpan di saham, yang terakhir itu di kripto misalnya. Karena uang yang disimpan di bank itu nilainya pasti turun. Jangankan mata uang kita rupiah ya. Dolar saja, ini kan saya punya kalkulatornya itu kan. Dolar tahun 1913, 1 dolar itu, karena kalkulator ini paling tua 1913. Kalau dikonversi dengan dolar kita sekarang kan nilainya 32,82 sen ya, 32 dolar. Jadi nilai 1 dolar di tahun 1913 itu kalau dikonversi ke tahun 2024 itu 32 dolar. Jadi inflasinya sebesar itu. Kalau rupiah ada juga kalkulatornya yang paling gampang ketika 1 Januari 2020 itu nilainya sekitar 13 ribuan dan sekarang di 2024 itu 16 ribuan rupiah terhadap dolar. Jadi nilai uang kertas itu selalu turun. Nah, makanya kita itu harus nyimpannya dalam bentuk aset. Belikan kebun sawit atau disimpan di saham atau dibelikan emas kan agak riskan sekarang ya. Ya apa saja yang jelas. Nah, kita tidak menyimpan uang kertas itu di bank. Karena kalau uang itu disimpan di bank, dia nilainya akan terus turun dari tahun ke tahun, bukannya naik. Karena itu tidak bisa dianggap aset gitu. Demikian, Assalamualaikum.